Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bonjitok. Nah, kali ini gua mau ngecek si kondisi pengereman si Vario ini udah ada di kilometer. Kita cek dulu kilometernya. Nah, udah ada di kilometer 19.550 ya, hampir mendekati 20.000. Nah, seperti apa kondisi pengeremannya atau kondisi kampasnya, kita langsung cek aja ya. Nah, oke guys, yang pertama kita mau cek itu yaitu pada pengereman di bagian depan punya si Vario 125 ini ya, ISS ya. Nah, kita cek dulu kondisi kampas remnya. Di bagian depan yang kita butuhin adalah L bintang berapa ini ya, pokoknya L bintang lah ya. Terus sama kunci ring bebas, mau pakai kunci pas, kunci ring untuk membuka si baut 10 ini. Nah, jadi kondisinya seperti ini guys ya. Kondisinya seperti ini setelah pemakaian 20.000 km. Memang dari pertama motor turun ini gue belum pernah ganti kampas rem ya, karena dirasa masih baik pengeremannya gitu ya. Udah, kita copot aja dulu si kampas remnya ini. Nah, ini dia buat dudukan si kampasnya guys. Kondisinya juga lumayan kotor ya guys ya. Ini bakal gue bersihin nanti. Nah, ini dia guys, memang dirasa kayaknya masih tebel ya, masih tebel, cuman kayak apa ya, kayak bantet gitu guys. Kayak bantet dia, kayak udah nggak mau ngerem lagi. Dan ini pun udah lumayan kemakan ya, nggak terlalu parah sih ya, karena masih di 20.000. Nah, jadi kondisinya setelah dibersihin ya kurang lebihnya seperti ini guys ya. Sengaja nggak dibersihin terlalu bersih banget, soalnya emang lagi musim hujan juga. Nanti biar langsung di steam aja, karena kondisi si motornya juga lumayan dekil ya guys ya. Nah, ini dicopot ya buat lebih mempermudah pembersihan di sela-selanya. Nah, ini kita pasang lagi. Oke, setelah kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini nggak bakal dipakai lagi ya, soalnya meskipun masih tebal kayaknya dirasa kayaknya bantet banget. Nah, kampas yang akan dipakai di Vario ini itu merek Daytona. Ini gue beli di aftermarket. Nanti buat link pembeliannya dicantumin di deskripsi ya. Ini kampas untuk depannya. Oh ya, ini untuk si Vario 125 ini ya, ataupun 150 ini beda dengan si 125 di versi Vario sebelumnya. Karena lagi pas gua beli si kampas rem ini ditanya untuk Vario tahun berapa bang, katanya gitu. Terus gue bilang Vario 125 di tahun 2021 2022 atau 2018 ya versi Varionya ya. Nggak tahu apa yang dibedain, mungkin dari si dudukannya kali ya. Terus ya buat jadi patokannya, kalau untuk si Vario 150 maupun Vario 125 ini ada kodenya guys. Kelihatan ya guys. Nah, ini kodenya 4903 ya, 4903. Tuh. Nah, untuk si kampas belakangnya, kalau untuk si kampas belakangnya dia sama semuanya untuk versi Varionya gitu, terkecuali si Vario 110 ya. Untuk versi 150 125 untuk versi Vario sebelumnya sama aja. Tuh, dia pakai kode. Nah, ini dia bisa dipakai juga di Scoopy, di Beat FI Vario, sama PTX 15 CBU. Kode partnya 5059.
Nanti untuk pembeliannya, link pembeliannya dicantumin juga di deskripsi. Nah sekarang kita mau pasang si kampas depannya aja dulu ya. Untuk kampas belakangnya kita susun. Perbandingannya ini bawaan si Honda ya. Ini bawaan si Honda dan ini punya si Daytona ya. Untuk ukuran kampasnya ya memang masih nggak beda jauh ya untuk pemakaiannya, untuk ketebalannya juga. Nah tapi ada perbedaannya guys di seratnya. Jadi serat si Daytona ini kayak ya seratnya bener-bener apa ya, bukannya serat kayak keras bener gitu, bukan, dia kayak ada tekstur serat-serat gitu ya. Mudah-mudahan worth it ya dipakainya ya. Terus ada kode partnya juga 615B 4903 ya. Nah berhubung ini masih tebal pistonnya ya, pistonnya ini kayaknya harus kita buang anginnya dulu sedikit supaya si pistonnya mau turun, tapi jangan terlalu banyak ya guys ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini penampakan posisi pada pemasangan si kampas rem Vario 125 nya ya. Nah ini baut yang ini kita pasang. Nah kita pastikan juga si nepalnya ini yang tadi kita kendorong untuk ngeluarin si minyaknya, kita kencengin lagi ya supaya tidak terjadi kebocoran. Kita tutup lagi mesinnya. Oke, lanjut kita kencengin si ininya. Nah sebelum kita kencengin ininya mungkin ada baiknya kita pasang dulu ya. Kita pasang dulu. Oke, lagi bautnya, baut bintangnya, satu lagi. Oke, jangan lupa dudukan si kampasnya juga, kita kencengin tadi sampai benar-benar dirasa cukup. Begitupun si kunci bintangnya, kita bantu menggunakan kunci ring karena dudukan sok atau gagang soknya nggak ada guys ya, selongsong. Kalau banyak bilang, orang bilang itu selongsong. Oke, dirasa cukup, jangan terlalu kencang juga karena dikhawatirkan bautnya akan dol. Oke, setelah pemasangan juga seperti ini, kita cek dulu apakah dia rapat sama si disnya ya. Coba cek putar, kira-kira ada kemacetan atau enggak ya, aman. Oke, nah begitu pemasangan untuk atau penggantian kampas rem di bagian depan. Kita lanjut di bagian penggantian kampas rem belakang. Nah oke guys, lanjut ya, kita mau ganti si pengereman atau kampas rem belakang si Varionya ini. Nah yang kita butuhin kuncinya yaitu kunci 14, bebas mau menggunakan kunci shock maupun kunci ring ya, bebas. Terus sama kunci 10 letter T. Ini ada baut 10 2 biji ya di head knalpotnya ya. Terus sama kunci untuk membuka si velgnya itu kunci 24. Ini pun bebas mau menggunakannya, kunci ring maupun kunci shock. Cuman alangkah baiknya menggunakan kunci ring karena ini biasanya keras banget. Lanjut aja ya.
jadi kondisinya sebelum kita bongkar, sebelum kita lepas si armnya ini, kita kencengin dulu si bagian apa ini ya, ya pokoknya bagian ini kita kencengin ya, bagian ini kita kencengin sampai benar-benar dirasa dia ban udah nggak mau muter lagi, supaya buka si baut asnya itu gampang gitu. Ini setelah armnya dicopot, kita kendorin lagi yang ini. Kondisinya seperti ini guys ya, kondisinya seperti ini untuk bagian pengereman ada oli ya guys. Nah jadi gini guys, ini kondisinya seperti ini setelah pemakaian di 20.000 ya, kurang lebihnya di 20.000 km. Dari pertama turun ini memang belum diganti kampasnya ya, motornya dibilang aktif ya aktif karena memang dipakai buat one beat atau ngojol juga ya, pakai dibuat ya kesehari-harian lah intinya lah, di trekking yang lumayan begitu macet juga ya daerah sini. Jadi untuk kondisi kampasnya seperti ini kurang lebihnya nih ya, memang dirasa masih tebal, cuman apa ya, ya bantet gitu, kayak dia itu nggak mau ngerem banget ya, dia nggak mau ngerem banget. Nah itu juga udah banyak serat-serat kotornya kali gitu ya. Oke kita cek di bagian peleknya. Nah ini kondisi si peleknya guys. Nanti ini juga gua bakal sekalian dibersihin ya, bakal sekalian gua bersihin. Untuk kedalamannya ya nggak begitu, lumayan sih, masih worth it. Oke. Ya, langsung aja kita ganti si kampas ini dengan menggunakan kampas si Daytona ini ya. Yuk, langsung aja kita ganti. Nah, sebelum kita ganti ini gue mau bersihin menggunakan si bensin. Cukup dengan bensin ya, kalian bebas mau pakai bensin apa ya, bahan bakar apa, mau pertama karena ini sifatnya cuma buat bersihin doang. Nah jika dirasa sudah cukup bersih, kita lap menggunakan kain lap ya. Dan jangan lupa nanti setelah pembersihan, pemasangan kampas atau sebelum pemasangan si kampasnya, kita baiknya memberikan si apa ya, si drat as ini ya, si drat atau si ulir. Pokoknya di bagian ini kita kasih grease ya, karena kan buat masuknya si pelek itu. Jadi kita olesin grease secukupnya. Nah, ini grease ya guys. Kalian bisa menggunakan grease tipe manapun, yang penting grease ya guys ya, bukan minyak sayur ya. Ini gue beli di bengkel ada kok, kurang lebihnya sekitaran harga 5.000 atau lebih atau kurang bisa jadi. Nah guys, setelah dirasa bersih kita lanjut pasang si kampasnya. Oke, dilanjut. Nah, kita dapat pasang kampas remnya, berikut pernya juga, cuman itu aja, jadi pernya udah dapat ya. Kita pasang dulu si pernya. Nah untuk pemasangan pernya mungkin kalian punya cara tersendiri ya masing-masing ya. Kalau gua masangnya seperti ini ya, kurang lebihnya seperti ini ya. Nah, ini penampakan si kampasnya. Nah kurang lebih pemasangannya seperti ini guys ya. Yuk langsung aja kita pasang ban.
pemasangan si apa namanya, si ininya, si armnya. Nah, oke guys, terpasang juga ya. Ini udah rapi, kenapa sudah dipasang, tinggal gua mau tes pengeremannya seperti apa. Kita coba tes nyala dulu. Oke guys, alhamdulillah akhirnya kelar juga ya proyek atau penggantian rem si Vario gua ini di kilometer 19.550 ya. Ini kembali lagi kepada kalian atau cara pemakaian kalian dalam menggunakan motor kalian masing-masing. Yang dirasa jika memang kalian harus mengganti rem, ya itu balik aja ke kalian. Kalau gue sih ya mungkin memang udah harus ganti kali ya, karena si pemakaian rem bawaan ini udah mulai bantet atau udah mulai tidak worth it, makanya harus gue ganti. Oke, balik lagi nanti di channel atau video-video gue berikutnya. Jangan lupa dibantu subscribe, bantu like, share, dan komen jika video ini memang dirasa bermanfaat buat kalian gitu ya. Sampai lagi di video-video berikutnya. See you, bye bye.